Oke, halo semuanya, balik lagi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Samsung akan merilis smartphone dengan prosesor Snapdragon 8 Elite yang lebih murah daripada S25. Di acara Galaxy Unpacked kemarin, selain Samsung mengenalkan lini Galaxy S25 terbaru mereka mendadak memperkenalkan salah satu handphone. Itu merupakan Galaxy S25 Edge. Dan di video kali ini kita akan coba mengulik bocoran-bocoran terbaru dari Samsung Galaxy S25 Edge ini. Ini lumayan viral ya, bukan viral lagi sih, tapi lumayan rame gitu. Karena ini desainnya mirip dengan iPhone 16. Jika kalian menonton videoku sebelumnya tentang rumor Galaxy S25 series, aku sempat menyinggung tentang S25 Slim. Namun pada akhirnya Samsung itu memilih menggunakan nama Edge daripada S25 Slim. Sekilas tentang Galaxy Edge ya. Jika kita melihat ke belakang, Samsung Galaxy Edge itu terakhir kali dirilis sekitar 2014, S7 Edge kalau nggak salah. Yang dimana pada zamannya seri Edge ini merupakan seri Samsung dengan layar melengkung. Akan tetapi sekarang di S25 Edge ini Samsung lebih fokus terhadap desainnya yang lebih tipis dari S25 biasa. Jadi nggak lagi fokus terhadap layar yang melengkung. Untuk desain lumayan menarik ya kalau dilihat dari leak-leak yang beredar. Itu desainnya tipis dan menggunakan setting dual kamera di belakangnya. Oke, langsung saja kita masuk ke fitur dan spesifikasi yang terungkap di Samsung S25 S25 Edge ini. Nah, seperti yang diperlihatkan, Samsung S25 Edge ini memiliki bodi yang tipis. Handphone ini memiliki dimensi dengan panjang 159 mm dan lebar 76 mm. Dan untuk ketebalannya itu hanya 6,2 mm. Dengan ukuran layar itu 6,7 in. Yang artinya ukuran bodi dari Samsung Galaxy Edge ini lebih besar ya. Bukan lebih besar, tapi lebih gimana ya? Lebih lebar pokoknya dari S25 Plus. Nah, sementara S25 Plus itu memiliki dimensi itu sekitar 158,4 mm untuk panjangnya, terus lebarnya itu 75,8 mm, ketebalannya itu berada di 7,3 mm. Hanya ketebalannya saja yang lebih tipis 1 mm. Dan desain belakangnya itu menggunakan desain dual kamera dengan lampu flash berada di bawah kamera kedua. Kemudian untuk kamera utama itu sama dengan S25, itu menggunakan sensor 200 megapiksel, itu kamera utamanya. Terus untuk kamera kedua ini ada dua informasi yang berbeda yang aku temukan. Yang pertama itu dari GSM Arena itu menjelaskan bahwa kamera kedua itu merupakan kamera bersensor 12 megapiksel dengan lensa ultrawide. Dan informasi kedua itu aku lihat di Tempo bilang bahwa sensornya itu 50 megapiksel dan merupakan lensa telefoto 3 kali optical zoom. Ini yang benar yang mana gitu? Apa jangan-jangan ini bisa dibeli terpisah atau gimana? Ya nggak tahu juga ya. Kita tunggu aja dari Samsung. Nah, untuk kamera depan, kamera selfie itu menggunakan sensor 10 megapiksel. Dan untuk perekaman video, itu untuk kamera utama itu maksimal kita bisa merekam resolusi 8K dengan 30 fps. Dan untuk kamera depan itu kita bisa merekam 4K 60 fps. Tidak disebutkan apakah Samsung S25 Edge ini menggunakan fitur yang sama di kamera seperti log video yang baru saja diperkenalkan, dan fiturnya ini lumayan menarik. Jadi itu aku nggak tahu ya, tapi kayaknya ada sih harusnya, mengingat SoC-nya ini sama ya. Kemudian seperti yang aku sebutkan di awal, ini prosesor itu menggunakan Snapdragon 8 Elite dengan OS terbaru tentunya dari Samsung, yaitu One UI 7. Untuk layar sendiri, kembali aku jelasin, ukuran layar itu 6,7 in. Namun screen to body ratio-nya itu lebih rendah daripada S25 Plus. Untuk Samsung Galaxy S25 Edge ini memiliki screen body ratio itu di 89,7%. Nah, sementara di S25 Plus itu memiliki screen to body ratio itu sebesar 91,8%, yang artinya bezel dari S25 Edge ini itu lebih tebal daripada S25 Plus. Nah, untuk fitur lainnya seperti baterai, ini dirumorkan menggunakan baterai dengan kekuatan 4000 mAh dengan charging itu
25 watt menggunakan kabel ya. Jadi belum dijelaskan bisa wireless atau enggak. Selama yang aku cari itu nggak ada yang nyebutin ini wireless apa enggak ya. Kemudian fingerprint di bawah layar itu ada. Terus ada beberapa sensor seperti sensor accelerometer, gyro, dan kompas. Nah, untuk varian itu ada 3 varian. Yang pertama itu 128 GB dengan RAM 8 GB. Yang kedua itu ada 256 GB dengan RAM 8 GB. Dan kemudian yang paling tinggi itu ada 512 GB dengan RAM 12 GB. Dari rumor yang beredar, ada beberapa keunggulan dari S25 Edge ini yang aku suka. Itu yang pertama itu adalah dari ketebalannya yang lebih tipis dari saudara-saudaranya. Yang kedua itu menggunakan prosesor yang sama dari S25 Ultra. Jadi berbeda dari S24 SE itu menggunakan prosesor yang lebih rendah daripada S24, saudaranya S24. Atau enggak, ntar ada S25 SE lagi, beda itu aku nggak tahu ya. Kemudian kamera utama itu sama 200 megapiksel. Kemudian kita lanjut ke kekurangan atau hal-hal yang belum jelas dari Samsung S25 Edge ini. Yaitu yang pertama, kamera 2 itu belum jelas spesifikasinya. Tapi kalau berkaca dari leak-leak yang sebelumnya, aku lebih prefer dari GSM Arena. Itu menggunakan 12 megapiksel lensa ultra wide. Kemudian untuk kamera depan itu hanya 10 megapiksel. Jadi ini sama dengan seri SE sebelumnya, S24 itu menggunakan 10 megapiksel. Sementara ini S25, saudaranya yang 3 itu 12 megapiksel. Yang terakhir kekurangannya itu adalah screen to body ratio-nya yang lumayan rendah ya. Jadi bezelnya ini agak tebal dari S25 lainnya gitu. Ini yang paling tebal kayaknya. Alangkah bagusnya jika ada juga varian S25 Edge ini yang 6,2 in dengan ketebalan yang sama, tapi kayaknya nggak mungkin ya gitu. Jadi kalau kita mengejar ketebalannya yang tipis, bodinya tuh agak lebar. Kayaknya seperti itu ya. Jadi susah juga kayaknya. Oke, masuk ke prediksi harga. Untuk tanggal perilisan sendiri itu masih belum ada info resmi dari Samsung, tapi beberapa leak itu mengungkapkan bahwa ini akan dirilis kuartal pertama atau enggak di bulan April tahun ini. Sama dengan tanggal perilisan yang belum pasti, harga juga nggak ada yang tahu gitu. Tapi yang jelas, kemungkinan ini harganya lebih rendah daripada S25 biasa. Kalau perkiraanku ini mungkin harganya itu 10 sampai 12 atau 13. Nah, yang kuharapkan dari Samsung S25 Edge ini, fitur-fitur dari One UI 7 yang baru diperkenalkan di S25 kemarin, itu nggak ada yang dikurangi. Jadi semua fitur yang diperkenalkan itu sama di S25 Edge ini. Mungkin yang dikurangi ya seperti tadi itu kamera dikurangi 1 seperti itu. Jadi untuk fitur software semoga nggak ada yang dikurangi ya. Bagaimana menurut kalian tentang Samsung Galaxy S25 Edge ini? Apakah tertarik bagi kalian untuk meminang handphone ini ke depannya? Apalagi kalau ini mungkin lebih murah dari lini Samsung S25 lainnya. Coba komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini. Bantu aku mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.